Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, jumpa kembali kita di Trisno Drive On Channel. Channel yang selalu menghadirkan informasi seputar perkembangan infrastruktur, jalan tol, serta perjalanan menarik lainnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kami setiap ada liputan perjalanan maupun perkembangan proyek infrastruktur lainnya. Perjalanan kita kali ini dimulai dari kawasan Jembatan Musi 2 di Kota Palembang. Dari titik ini kita akan bergerak menuju ke arah area Gandus dengan mengikuti jalur jalan yang ada di depan kita. Sahabat semuanya, liputan yang sedang teman-teman saksikan ini direkam pada tanggal 11 Maret 2026. Waktu pengambilan gambar ini cukup menarik karena dilakukan menjelang rencana dibukanya secara fungsional ruas jalan tol Palembang-Betung untuk arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Pada video kali ini kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisi terbaru ruas tol Palembang-Betung. Selain itu, kita juga akan menyusuri salah satu jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat dari Kota Palembang menuju ke arah Betung. Jalur yang akan kita lalui ini cukup menarik, karena selain menjadi akses menuju lokasi pembangunan tol, jalur ini juga bisa menjadi salah satu alternatif perjalanan dari Palembang menuju Betung, selain melalui jalan lintas utama yang biasanya cukup padat kendaraan. Di sekitar kawasan ini aktivitas kendaraan terlihat cukup ramai seperti biasanya. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak silih berganti melintas yang menuju berbagai tujuan di wilayah Gandus serta Kota Palembang dan sekitarnya. Sepanjang perjalanan menuju Gandus, kita juga bisa melihat aktivitas masyarakat yang cukup hidup. Permukiman warga, warung kecil, serta berbagai kegiatan sehari-hari terlihat di sepanjang sisi jalan, terlebih sore hari menjelang berbuka puasa untuk mencari kebutuhan untuk berbuka puasa. Perjalanan kita lanjutkan menyusuri jalan menuju kawasan Gandus sambil menikmati suasana perjalanan yang cukup santai di jalur ini. Tidak lama kemudian kita akan sampai di salah satu titik yang cukup dikenal di kawasan ini, yaitu persimpangan Masjid Jami Gandus. Masjid Jami Gandus ini menjadi salah satu landmark yang cukup mudah dikenali oleh masyarakat yang sering melintas di kawasan ini. Di persimpangan Masjid Jami Gandus nanti kita akan berbelok ke kanan mengikuti jalur jalan yang mengarah menuju akses alternatif menuju ruas tol Palembang-Betung. Setelah berbelok ke kanan, kita akan terus lurus mengikuti jalan yang ada di depan sambil menyusuri kawasan yang perlahan mulai menjauh dari pusat keramaian kota. Jalur yang kita lalui saat ini juga dikenal sebagai salah satu jalur alternatif bagi masyarakat yang ingin menuju wilayah Betung dari Kota Palembang selama masa fungsional untuk arus mudik dan balik Lebaran. Walaupun jalur ini tidak sebesar jalan lintas utama Palembang-Betung, namun jalur ini cukup membantu terutama bagi kendaraan lokal maupun kendaraan proyek yang menuju ke area pembangunan tol. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kita telah sampai di simpang Masjid Jami Gandus, kita akan berbelok ke arah kanan. Suasana perjalanan di jalur ini terlihat cukup tenang dengan lalu lintas kendaraan yang tidak terlalu padat, sehingga perjalanan terasa cukup lancar. Di sepanjang sisi jalan kita bisa melihat permukiman warga yang berada tidak jauh dari jalan utama. Perjalanan terus kita lanjutkan di salah satu sudut Kota Palembang di kawasan ini. Video kali ini sengaja tidak dipotong agar teman-teman yang belum tahu jalurnya bisa mengikutinya.
Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya kita melalui kawasan Sungai Lacak yang berada tidak jauh dari jalur utama pembangunan tol Palembang-Betung. Di kawasan ini terlihat konstruksi sebuah jembatan layang atau overpass yang saat ini masih dalam tahap progres pembangunan. Dari pantauan kita pada tanggal 11 Maret 2026 ini, struktur utama jembatan overpass tersebut sebenarnya sudah berdiri dengan cukup baik. Namun beberapa pekerjaan finishing tampaknya masih terus dilakukan oleh para pekerja di lokasi proyek tersebut. Kedepannya keberadaan overpass ini tentu akan membantu memperlancar arus kendaraan yang melintas di kawasan ini. Terutama ketika lalu lintas kendaraan semakin meningkat setelah ruas tol ini mulai beroperasi secara penuh. Dari kawasan Sungai Lacak ini, kita mulai memasuki area ruas jalan tol Palembang-Betung yang menjadi fokus utama liputan kita kali ini. Begitu memasuki ruas tol ini, kita langsung bisa melihat kondisi badan jalan yang sudah terlihat sangat baik. Permukaan jalan terlihat mulus dan rapi sehingga tampak sangat nyaman untuk dilalui kendaraan. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat bahwa pembangunan badan jalan pada ruas tol ini pada dasarnya sudah selesai sepenuhnya. Walaupun demikian masih terdapat beberapa pekerjaan kecil yang tampaknya masih dalam tahap penyelesaian, salah satunya adalah pemasangan pembatas jalan tengah atau median barrier permanen. Di beberapa titik terlihat median permanen masih belum terpasang sepenuhnya. Sebagai langkah pengamanan sementara, di beberapa bagian sudah dipasang pembatas jalan sementara. Pembatas sementara ini berfungsi untuk menjaga keselamatan kendaraan yang melintas, terutama jika ruas tol ini mulai digunakan secara fungsional. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal video, ruas tol Palembang-Betung ini direncanakan akan dibuka secara fungsional pada tanggal 13 Maret 2026. Pembukaan fungsional ini dilakukan untuk membantu kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Dengan kondisi jalan yang sudah sangat baik dan mulus, keberadaan tol ini tentu akan sangat membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur lintas Palembang menuju Betung, terutama pada masa arus mudik yang biasanya mengalami peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Perjalanan kita terus berlanjut menyusuri ruas tol menuju ke arah gerbang tol Musi Landas. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat pemandangan area sekitar yang masih cukup terbuka, dengan hamparan lahan perkebunan dan beberapa kawasan yang masih kosong. Suasana perjalanan di ruas tol ini terasa cukup nyaman dengan jalur yang lebar, serta permukaan jalan yang sudah mulus. Gerbang tol Musi Landas nantinya akan menjadi salah satu akses keluar masuk penting di ruas tol Palembang-Betung ini. Ruas tol ini nantinya akan menjadi bagian penting dari jaringan jalan tol Trans Sumatera yang terus dikembangkan. Dengan hadirnya jalan tol ini diharapkan perjalanan dari Palembang menuju Betung dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperlancar distribusi logistik di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Di perjalanan kali ini kita hanya sebatas gerbang tol Musi Landas saja. Namun jika kita teruskan jalan lurus akan mengarah ke Betung, namun jalan tol ini juga baru selesai, sampai sebatas Pangkal Balai tepatnya di area Simpang Pulau Rimau, kita akan keluar melalui gerbang tol Musi Landas.
Baik sahabat semuanya, demikianlah perjalanan kita kali ini menyusuri progres pembangunan jalan tol Palembang-Betung. Semoga pembangunan jalan tol ini dapat segera selesai sepenuhnya dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Terima kasih banyak untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali kita di video selanjutnya.